Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 17 April, judulnya Pelacur itu diadili. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Matius 25 ayat 10. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Amin. Dalam Wahyu 19 ayat 1-9, ada dua hal yang dirayakan secara bersamaan, yaitu berakhirnya pelacur itu dan pernikahan Kristus dengan pengantinnya. Bagaimanakah mungkin kedua peristiwa itu benar-benar menunjukkan karakter Tuhan yang benar dan pengasih pada saat yang bersamaan? Perselingkuhan terjadi dengan harga yang sangat menyakitkan. Dampaknya meluas ke kehidupan anak-anak dan orang lain. Bahkan yang paling sabar dari pasangan yang dirugikan pada akhirnya mungkin menemukan bahwa ada saat yang tidak dapat kembali, di mana pernikahan tidak dapat ditebus lagi. Ketika dunia kita mencapai titik di mana hati telah mengeras cukup dalam sehingga tidak akan ada lagi pertobatan, tidak ada gunanya melanjutkan sejarah dan membiarkan penderitaan dosa yang tidak terkendali berlanjut. Meskipun ada patah hati atas yang terhilang, mereka yang telah menderita dapat merayakan bahwa itu akhirnya berakhir, dan bahwa dunia sedang dipulihkan seperti yang awalnya dirancang oleh Tuhan. Kali ini, tidak akan ada lagi yang berpaling dari Tuhan, karena kita telah belajar dengan cara yang sulit bahwa Tuhan adalah benar dan belajar tentang kehancuran yang diakibatkan oleh dosa yang memisahkan diri kita dari Tuhan. Dalam Wahyu 21 ayat 1-4, ada gambaran pernikahan di sini yang penuh dengan pengharapan dan janji. Apakah jaminan bagi kita untuk pengharapan dalam ayat-ayat ini? Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Testimonies for the Church, volume 7, halaman 46. Pernikahan, persatuan seumur hidup, adalah simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Roh yang ditunjukkan Kristus kepada gereja adalah roh yang harus ditunjukkan oleh suami dan istri satu sama lain. Kristus merasa sakit yang tak terbayangkan ketika umat manusia menolak Dia dan memberikan kasih sayang yang adalah milik Kristus kepada dewa-dewa lain. Namun, sekalipun demikian, Kristus menyerahkan dirinya untuk kita, membayar melalui dirinya untuk perselingkuhan dan perzinahan kita, sehingga jika kita bertobat dan berpaling dari hal itu, kita memiliki janji untuk hidup yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini yang memberi kita kepastian untuk kesudahan, seperti yang digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1-4. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti.
Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Katanya lagi kepadaku, "Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 1. Tuhan memberkati kita semua.